Shalom saudara, berjumpa kembali dengan channel rohani, yaitu Renungan Inspiratif. Bersama saya, Pastor Mario Panto. Judul renungan kita saat ini adalah tentang kekhawatiran. Kita akan membaca bersama di dalam Matius 6 ayat yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-34. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidaklah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Sebab itu jangan kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudaraku, khawatir itu manusiawi. Khawatir itu normal. Manusia normal punya rasa khawatir. Khawatir itu bisa dimiliki siapa saja, orang Kristen dan bukan orang Kristen, orang desa dan orang kota, orang kaya dan orang miskin, pejabat dan rakyat biasa, rohaniawan dan anggota jemaat. Kekhawatiran orang kaya tidak lebih besar dari kekhawatiran orang miskin. Orang kaya khawatir mengenai masa depan kekayaannya, sedangkan orang miskin khawatir dengan masa depan kemiskinannya. Mereka yang sudah berumur dan belum menikah khawatir umur mereka akan jatuh tempo. Mereka yang sudah menikah khawatir akan masa depan rumah tangganya, anak-anaknya, dan lain-lain. Mereka yang usia lanjut khawatir masa tua mereka akan kurang diperhatikan anak-anaknya. Mereka yang sedang menderita sakit khawatir apakah mereka akan sembuh atau tidak. Mereka yang sehat pun khawatir suatu waktu mereka akan sakit. Terlalu panjang kalau dituliskan semua satu persatu rasa khawatir manusia itu. Tidak akan ada habisnya
dan tidak cukup satu buku menuliskannya. Intinya banyak dan sangat banyak. Apakah itu khawatir? Dan mengapa manusia khawatir? Dan bagaimana mengatasi kekhawatiran hidup? Arti khawatir menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah takut, gelisah, cemas terhadap suatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Kekhawatiran adalah perasaan khawatir, kecemasan timbul dalam dirinya kalau ia tidak lulus ujian. Khawatir adalah memikirkan masalah atau hal tidak menyenangkan yang mungkin terjadi yang membuat kita merasa tidak bahagia dan takut. Membuat seorang merasa tidak senang dan takut karena masalah-masalah atau hal-hal yang tidak menyenangkan yang mungkin terjadi. Sebagai contoh, terkadang saya khawatir tentang masa depan. Dia khawatir tentang apakah akan ada cukup makanan. Poinnya di sini adalah khawatir itu merupakan rasa takut terhadap sesuatu yang belum ada, belum datang, dan belum pasti. Tidak sedikit orang sudah khawatir apakah berhasil atau tidak, padahal belum dimulai. Sudah khawatir padahal belum ada wujudnya. Terkadang memang lucu mengkhawatirkan sesuatu yang belum ada wujudnya. Baru merencanakan saja sudah khawatir. Tetapi itu sangat wajar, menunjukkan sisi kemanusiaan kita yang rentan. Yesus sangat mengerti rasa khawatir manusia itu. Karena itu dia memberi pemahaman kepada kita bahwa kita tidak perlu khawatir. Kata-katanya dalam Matius 6 ayat 25 yang sudah kita baca tadi, janganlah kamu khawatir, harus menjadi paham yang harus dipahami, sehingga itu menjadi pemahaman atau doktrin dalam hidup kita. Karena tidak cukup kita hanya memiliki doktrin bahwa Yesus adalah Allah Juru Selamat kita. Kita juga harus punya doktrin bahwa Yesus sanggup memelihara hidup kita. Dia sanggup dan dia kuat dan dia tidak pernah gagal dalam menolong kita. Kata jangan dalam pernyataan Yesus adalah larangan. Artinya tidak boleh khawatir. Kata jangan kita temukan banyak di dalam 10 hukum Allah. Kata jangan dalam 10 hukum Allah adalah larangan atau tidak boleh. Maka pernyataan Yesus di dalam Matius 6 ayat 25 yang mengatakan jangan khawatir merupakan hukum moral kehidupan. Karena sebagaimana 10 perintah Allah yang mengatakan kata jangan, yang mana larangan itu berfungsi untuk menghindarkan kita dari dosa dan bahaya hidup. Maka kata jangan khawatir adalah perintah yang menghindarkan kita dari masalah dan bahaya yang belum terjadi. Saudaraku, sepanjang perikop ini kita akan temukan 4 kali Yesus mengulangi dan menekankan perintah jangan khawatir. Bila sebuah kalimat yang sama diulang-ulang apalagi sampai 4 kali, menunjukkan betapa itu sangat penting. Saudaraku yang kekasih, biarlah kekhawatiran ini jangan ada di dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa Yesus sanggup untuk melakukan banyak hal yang tidak kita pikirkan, yang tidak kita bayangkan. Yesus sanggup melakukan semuanya itu. Apabila saudara ada yang merasa khawatir saat ini, firman Tuhan yang sudah kita baca mengingatkan kepada kita untuk jangan lagi khawatir.
Demikian renungan singkat, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hilangkanlah kekhawatiran ini dalam kehidupan kami. Karena kekhawatiran akan hidup yang kami jalani akan membuat iman percaya kami kepada Tuhan tidak akan bertumbuh. Hilangkan rasa khawatir dalam diri kami dan gantikan dengan kepercayaan yang teguh bahwa Yesus sanggup melakukan semuanya untuk kami. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Inilah doa yang kami panjatkan di hadapan hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan like, share, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan renungan-renungan yang berkualitas di waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.